Kematian. Kebanyakan orang Toraja merayakan sekarib masa lalu kepada kenangan. Lami bengkan di opuang kamatotoran minggu angge tahu opuang kurun ngalakatan dengan keinginan. Orang-orang bersaput kain hitam berkerumun. Mereka mengantar kerabat ke Puya, alam tempat menemui Tuhan. Wahai Nek Mengkola, tidakkah engkau lihat tedong itu? Itu adalah tungganganmu menuju Puya sebelum mencapai langit bertemu Puang Matoa. Tenanglah di sana, telah lama kami bersedih atas kepergianmu. Lembang Lempo, sebuah desa yang terletak di kaki gunung, jauh dari polusi, apalagi distorsi. Masyarakatnya sangat kental dengan tradisi, terjaga dalam kekuasaan Tomanurung Erang di Langit. Pandang mata terlihat mempesona, hirup napas dalam dekapan permadani di pinggir bumi. Hari ini di Lembang Lempo akan diadakan Mapasonglo sebagai pencanangan bahwa sanak keluarga akan mengadakan rambu solo atau upacara kematian bagi Nek Mengkola. Mapasonglo adalah ritual adat arung jenazah keliling kampung dalam upacara kematian Rambu Solo. Begitulah cara untuk mengabari warga setempat ketika digelar acara besar dalam tatanan keadatan. Maka itu, rumpun keluarga akan menyediakan tedong atau kerbau sebagai sesajian atau persembahan. Dalam upacara pemakaman di Toraja digunakan kurban kerbau. Kenapa kerbau? Karena kerbau disebut Otona Eanan. Dialah puncak kekayaan. Dialah puncak dari harta. Bahkan kerbau menjadi alat ukur. Sebuah jembatan dibangun, ditafsir berapa ekor kerbau. Oh, 1000 ekor kerbau. Sebuah gedung tinggi dengan ditafsir 100 ekor kerbau, orang sudah tahu bahwa sekian ribu. Jadi sedikit-sedikit ditafsir dalam kerbau. Kerbau-kerbau itu juga mempunyai status dan stratifikasi sosial. Mengapa? Karena stratifikasi sosial itu sudah mapan, dan dihayati, dipegang, ditaati dengan baik.
Masyarakat suku Toraja menyebut kerbau dengan sebutan tedong. Keseharian orang Toraja, Sulawesi Selatan tak bisa dipisahkan dengan tedong. Bahkan takaran untuk sebuah nilai, semua benda bagi orang Toraja adalah tedong. Bagi orang Toraja, tedong adalah simbol-simbol kehidupan dalam perilaku dan sosial keadatan masyarakatnya. Ini adalah Rante Lempo, tongkonan Nek Mengkolah, di mana perhelatan upacara kematian Rambu Solo kemudian digelar. Beberapa simbuang, yakni berupa tiang dari batang pohon pinang atau dari enau, ditanam di area pelataran ini. Simbuang adalah salah satu perangkat upacara adat tempat tedong atau kerbau akan ditambatkan. Jumlah simbuang atau tiang pohon kemudian akan menandakan tingkatan sosial kemasyarakatan rumpun keluarga di Toraja. Bahkan pada beberapa upacara adat Rambu Solo, strata tanah bulaan atau di level tertinggi adat Toraja, simbuang dapat berupa batu menhir kuno sebagai persyaratan yang diadakan oleh rumpun keluarga. Secara etnografis, ritual adat Rambu Solo bagi orang Toraja adalah penyempurnaan kematian atau membali puang bagi sang mati. Olehnya itu, tedong atau kerbau yang menjadi tunggangannya adalah tedong yang memiliki kualitas terbaik. Pemahaman yang dimaksud adalah tedong yang diikutkan sebagai perangkat upacara adat memiliki kriteria tersendiri dari nilai kepantasan, layak atau tidaknya seekor tedong dijadikan perangkat upacara kematian Rambu Solo. Jenis-jenis kerbau di Toraja menurut statusnya dan menurut harganya. Pertama, namanya bunga saleko. Biasa juga orang katakan bunga atau saleko kambalang, karena motifnya simetris, memenuhi semua unsur-unsur, sehingga seekor kerbau disebut saleko. Tanduknya kuning, matanya putih. Saleko ini dasarnya putih, dia berbelang-belang hitam. Kadang simetris, itu yang termahal, sampai 1,5 miliar. Berbeda dengan bunga. Bunga itu dasarnya hitam, baru berbintik atau bermotif putih. Kalau kepalanya saja namanya bunga ulu, dan lain-lain macam-macam bunga. Bunga ulu, bunga doti, bunga pangloli, bunga lotong boko, ya, bunga tenge. Tetapi pada dasarnya bunga-bunga itu, bunga kambu, bunga pangloli, termasuk lotong boko, termasuk samboratuk, yaitu putih rambutnya di mana-mana, tetapi bercampur hitam, juga disebut saja kerbau tanda, yang dikurbankan pada waktu seorang bangsawan diupacarakan secara rapasan. Tetapi
substansinya ialah bahwa seorang bangsawan diupacarakan dengan tingkat upacara rapasan, harus ada bunga. Tedong sebagai Garonto Eanan dalam tatanan tertinggi manusia Toraja setidaknya memiliki 16 jenis penamaan yang ditandai berdasarkan kombinasi perpaduan warna, corak atau motif belang yang ada, bentuk tanduk, warna mata, dan formasi tata letak dari keempatnya. Pemilik Tedong akan mengkuasakan semua ihwal perawatan dan pemeliharaan Tedong pada seorang Pak Kambi atau Gembala Kerbau yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Pada tahap ini adalah fase yang akan menentukan nilai secara semiotik bahwa Tedong atau kerbau tersebut layak atau tidak diupacarakan dan menjadi kendaraan bagi sang mati menuju nirwana. Pada stratifikasi yang lebih sederhana dapat diurut dari tingkatan tertinggi, yakni Tedong Saleko adalah kerbau belang pada kasta tertinggi. Sejatinya Tedong Saleko memiliki warna dasar putih dengan corak hitam yang menghiasi sekujur tubuhnya. Corak atau bercak yang simetris pada sisi kiri dan kanan Tedong Saleko maka akan dinamakan Tedong Kambalang. Tedong jenis ini nilainya sangat tinggi di mata orang Toraja. Sebagai Tedong dengan kasta tertinggi, keberadaan Tedong Saleko selalu diposisikan di depan perangkat adat pada upacara kematian Rambu Solo. Dengan hadirnya Tedong Saleko merupakan suatu identitas khusus bahwa Saleko ini ada karena memang pantas untuk adat yang kami hadapi ini. Karena Saleko ini banyak corak. Jadi seperti Saleko yang ada di depan kita ini, inilah yang terbaik. Karena dari segi corak, dia punya gambar-gambar ini sedikit agak menyambung semua. Ciri khasnya itu misalnya di belakang ada yang agak hitam. Itu. Kemudian ada seperti gambar anak kecil, itu istilahnya mungkin kelebihannya dia dan mungkin merupakan suatu rezeki bagi kami sebagai anaknya untuk bisa dapatkan kerbau seperti ini. Tedong Lotong Boko adalah kerbau belang di kasta kedua setelah Tedong Saleko pada ritual adat Rambu Solo. Keunikan Tedong Lotong Boko adalah terletak pada motif dasar hitam yang terdapat pada punggung kerbau, sedangkan putih adalah warna dasarnya. Menurut bahasa setempat, lotong artinya hitam, boko artinya belakang atau punggung.
Menurut kepercayaan Aluk Todolo, motif atau corak pada seekor kerbau merupakan gambaran sinar yang akan berfungsi sebagai suluh penerang bagi arwah kematian menuju Puya. Tedong Saleko itu dipersembahkan kepada leluhur untuk mensyukuri segala jeripaya dari almarhum itu. Di situ dia memiliki filosofi ya, ada tanduknya. Tetapi dia itu nanti berwarna kuning. Dalam bahasa Toraja, mata sakaliu, mata saktarung. Ya. Nah, itu kalau diartikan di mata saktarung, ini kan kerbau ini dipersembahkan pada Sarinan Bone-Bone. Ya. Namanya Saleko. Ya, Saleko itu dia tidak memandang lagi bahwa ini strata begini. Dia itu dalam bentuk penyayang, Dan dia itu merupakan gambaran cahaya yang dirindukan kayak matahari. Ini lotong boko. Lotong boko ini tidak sembarangan juga dipersembahkan. Itu yang saya selalu katakan bahwa pada Sarinan Bone-Bone baru dipersembahkan ini. Lotong boko artinya bahwa seluruh rumpun keluarga di situ betul-betul adalah orang-orang yang kapua, kina, bijaksana ya, pemberani ya, kemudian sugi ya. Ini semua lotong boko ini menandakan bahwa dia adalah ini payung ya, payung dari seluruh hewan, di mana hewan lotong boko ini langka di Toraja. Makanya lotong boko itu tidak sembarang dipersembahkan pada adat Rambu Solo atau pesta kematian, ya. Nah, kemudian Tedong Todi, dia juga ini punya ada yang tanduknya besar, panjang, ya, Tedong Todi. Nah, ini dia cahaya di mana pada waktu dia pergi merantau atau hidup di kampung, dia selalu melihat, ya, dia selalu meneropong mana yang mau bisa dilakukan ini kepada daenan, atau yang akrab dikatakan talulolona, yaitu pada manusia, pada hewan itu tersebut, dan pada jenis tanaman. Dia harus memilah itu. Lalu Tedong Soko. Tedong Soko itu melambangkan bahwa orang Toraja kemana-mana saja mencari nafkah, tidak pernah namanya tinggi hati. Dia selalu merendah ya di dalam tatanan kehidupannya. Pendekanannya di situ karena tanduknya ke bawah, menosok luroko, artinya dia berharap bahwa segala dalam sendi kehidupannya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dirindukan dalam keluarga. Misalnya dia mau jahat kah, atau ya iri terhadap sesama. Ya kalau zaman sekarang itu diharapkannya mencari kehidupan itu jangan ambil yang bukan hak kita. Itu orang Toraja itu dari dahulu itu menggambarkan dengan itu hal-hal bahwa itu kalau kita mencari hidup ya harus betul-betul yang halal lah. Jangan bawa dalam bentuk haram. Nah, kemudian tekelangi itu meredam yang kejahatan ke bawah dan mengangkat doa untuk kebaikan. Dia menekan ke bawah yang jahat lalu mengangkat doa-doa yang tekelangi itu ke sang kalik. Kemudian Tedong Balian. Balian ini dipersembahkan untuk strata yang paling tinggi juga, dilambangkan bahwa itu dia bersifat keibuan. Bagaimana ibu itu ya mendidik, membesarkan, mengandung dan sebagainya. Lalu Sambora Atuk. Sambora Atuk itu adalah pelengkap dari semua jenis hewan. Tidak boleh adat Sarinan Bone-Bone dilangsungkan atau diselenggarakan tanpa ada namanya Sambora Atuk. Karena itu kalau secara kasarnya filosofinya itu adalah hamba kerbau yang seluruhnya di situ menanggung seluruh kejahatan. Ini kan harus ada namanya ini pengampunannya ya. Jadi dia itu yang harus berani menanggung semua risiko.
Negeri di atas awan, sepenggal diksi yang melambangkan Toraja di mata dunia. Pemandangan, kesejukan, hingga budaya, adat dan tradisi yang begitu menakjubkan, selalu membuat terpesona orang-orang yang menghampirinya. Seakan tiada kata lagi untuk melambangkan betapa indahnya Toraja itu. Negeri para roh, tengarah lainnya yang dilekatkan pada Toraja. Bukan karena sengaja, namun memang hal itu nyata adanya. Akulturasi boleh saja menggeser nilai suatu tradisi, tapi tidak bagi mereka yang berdiam di negeri atas. Tedong atau kerbau dengan segala bentuk penamaannya dalam istiadat Toraja hanyalah sebuah tanda, namun lebih daripadanya. Ada satu tatanan nilai kehidupan yang begitu teratur dan rapi yang telah digambarkan oleh manusia Toraja. Layaknya corak simetris yang tergambarkan pada Tedong Saleko yang menjadi dinamika kebinekaan budaya Indonesia. Tatanan itu bernama Tondok Klepongan Bulan, Tanah Mata Riau.